sheet. Bersama dengan Persita Tangerang juga mereka masih clean sheet. Jadi memang ini akan kita lihat kemampuan dari Persija Jakarta dengan kiper mereka di era baru, yaitu Carlos Eduardo. Dan akan kita tunggu juga Persis Solo dengan materi pemain yang mereka tampilkan tentunya di laga malam hari ini. Bisakah mereka mengalahkan Persija Jakarta untuk bisa mendapatkan poin pertama atau bahkan kemenangan pertama di BRI Liga 1. Betul, apalagi untuk pertandingan malam hari ini, Milo menurunkan Ramadan Sananta ya sebagai striker. Ya. Tentu dengan hadirnya Ramadan dihadapkan dia bisa menjadi solusi bagi Persis Solo dalam urusan mencetak gol, karena dalam 2 pertandingan awal Persis Solo belum bisa mencetak 1 gol pun. Kita akan bisa melihat pemirsa apa yang terjadi tentunya di pertandingan ini. Akankah Persija Jakarta dapatkan poin kembali dan mereka akan naik hingga peringkat ketiga apabila mampu meraih kemenangan dalam laga ini. Ini dia line up dari Persija Jakarta. Tidak banyak perubahan dilakukan oleh Carlos Peña di line up. Masih mempertahankan pemain yang sama di pertahanan, Ferrari, Kudela, dan Rido. Ada Carlos Eduardo sebagai penjaga gawang, ada Rico, Gayos, Ramon Bueno, Firza Andika, dan di depan Witan Gustavo dengan Rico Simajuntak. Seperti biasa, Simic dan juga Syahrian Abimanyu memulai pertandingan dari bangku cadangan bersama Andri Tani. Persis Solo dengan pelatihnya Milo Seslia. Milo melakukan beberapa perubahan di line up seperti memberikan kesempatan kepada Gianluca Pandenuwu sebagai penjaga gawang. Di belakang ada Eki Taufik, ada Sutanto Tan, ada Ricardo. Di tengah kita lihat ada Yamamoto, ada juga Andrada, dan ada Ripal Wahyudi. Dan di depan kita lihat Irfan Jauhari bersama Ramadan Sananta. Dan di bangku cadangan kali ini ada John Umberi, ada Rian Liziar, ada juga Fakih Maulana dan juga Zanadin Faris dengan formasi 3-5-2. Dan sekarang kita sama-sama berhitung mundur, Bung Minar, dari 4, 3, 2, 1. kick off babak yang pertama. Persija Jakarta jersey merah berada di sebelah kiri, sementara Persis Solo jersey putih berada di sebelah kanan. Bola meninggalkan lapangan permainan, lebar ke dalam kali ini didapatkan oleh Persija Jakarta, pemirsa. Kita akan melihat bagaimana Persija Jakarta belum kemasukan gol dari 2 pertandingan yang dimainkan di Persebaya Surabaya ya, di mana dia bermain lebih melebar dan crossing dari ditepis saja oleh Gianluca dan shooting. Oh, sukar dipercaya pemirsa. Half volley dari si kancil masih tipis berada di atas gawang dari Gianluca Pandenuwu. Serangan pertama dari Macan Kemayoran. Crossing yang sangat tajam tadi dari Firza yang mampu ditinjau oleh Gianluca, tapi di sana dari Rico shooting. Sayang sekali jauh melenceng shooting dari Rico Simajuntak. Kasih bola daerah kepada Gustavo. Gustavo wantu. Ada Witan kembali kepada baik. Ini dia pemirsa. Bola didapatkan Rio. Sebuah peluang emas didapatkan oleh Rio. Walaupun kita akan melihat offside atau tidak. Oh, tidak offside. Tidak offside Rio Matsumura. Musa Sidibe. Oh, ditutup langsung tadi oleh para pemain dari Persija Jakarta. Witan. Diambil lagi bola. Sananta kepada Musa. Musa Sidibe. Sebuah penyelamatan dilakukan oleh Carlos Eduardo ketika Musa Sidibe lepas dari beberapa pemain belakang Persija Jakarta. Support yang baik ya dari Ramadan kepada Musa Sidibe dan Andrada tidak dianggap melakukan pelanggaran. Kita lihat sodoran umpan dari Musa Sidibe. Musa Sidibe lagi. Musa Sidibe. Lepas kali ini Musa Sidibe. Sebuah umpan yang baik sekali pemirsa. Lagi-lagi dan lagi-lagi Musa Sidibe menjadi pemain yang memberikan bahaya kepada lini pertahanan dari Persija Jakarta. Dia berikan bola tadi sodoran kepada Sananta. Iya, luar biasa ya. Sidibe bisa melewati Rico dan tadi sempat memberikan umpan ke dalam kotak penalti. Dan meskipun posisi dari Ramadan Sananta dianggap berada dalam posisi offside, tapi Firza Andika, masih Firza, coba crossing, Firza, masih Firza. Firza kali ini bola dan Gayos. Baik sekali, dipotong tadi oleh Altaf ini. Hampir saja ya, kita lihat begitu baik tadi Firza. Bisa melakukan dribbling, ini dia dribble, crossing. Hampir saja dari Gayos mendapatkan bola, tapi Altaf sangat artinya untuk menutup ruang ya, di tengah dan juga di pertahanan. Ferrari menguasai bola. Rico Simanjuntak sebelah kanan. Rio Matsumura. Rio, sebuah cutback dari Rio.
Datang kali ini Firza Andika. Firza Andika. Ya, dua peluang didapatkan oleh Persija Jakarta di posisi yang hampir mirip. Pertama dari Rio dan yang kedua sekarang Firza Andika. Sayang sekali ya, padahal kita lihat tadi Firza free. Rico memberikan bola kepada Rio. Rio switching ke tengah. Kita lihat tidak nyampe ke Gustavo, tapi Firza yang tidak dikawal mendapatkan waktu untuk kontrol. Altafini kembali lebar ke dalam. Diambil oleh Rico. Gustavo saat ini. Ini dia. Gustavo. Sebuah save yang baik dengan kaki dari Gianluca. Pemain bisa menggapai bola dari kartu 5 yang menjadi pengawal dari Gustavo. Sudah sangat bebas posisi dari Gustavo. Yes. Dia menang dari Ricardo 5, tapi Anda lihat pemirsa, tendangannya masih menaik kaki dari Gianluca Pandenuvo. Betul sekali ya, Gianluca tidak panik dan dia stay on position dan dia bisa tadi melakukan save dengan kakinya. Lawan Persis kembali bermain di sektor wingback, tapi cukup baik permainannya. Oh, Gustavo baik sekali. Kasih Gustavo, Rio. Shooting Firza. Ya. Tidak offside sebenarnya. Jadi sektor sebelah kanan dari Persis Solo berapa kali itu selalu pas para pemain dari Persija Jakarta. Yes, betul. Kita lihat pengawalan yang tidak ketat ya kepada Rio ataupun Firza. Ada indikasi handball, tapi kan terkena kaki dulu ya dari Rio, jadi tidak dianggap pelanggaran. Dan lagi-lagi Firza Andika shooting yang melenceng. Usaha dia memanfaatkan waktu terakhir di babak yang pertama. Sundulan. Sundulan dilakukan tadi, tapi belum menemui sasaran dari Ramadan Sananta dan menjadi penutup aksi di babak yang pertama dari laga yang berlangsung di Jakarta International Stadium antara Persija Jakarta menghadapi Persis Solo di pekan ketiga yang terus memberikan ancaman demi ancamannya. Sementara dari kubu Persija Jakarta, Rio Matsumura sudah mendapatkan peluang, Firza Andika juga sudah mendapatkan peluang, dan Gustavo Almeida pun juga sudah mendapatkan peluang. Belum ada pergantian pemain tampaknya yang dilakukan oleh kedua pelatih, walaupun tadi Karim Rossi dan juga Facundo sudah melakukan pemanasan sebelum babak yang pertama usai. Rizky Ridho kali ini menguasai bola. Dia berikan kembali kepada Kudela. Depan ke dalam. Eki Taufik. Pada Sananta di depan. Dibayang-bayangin terus oleh Rizky Ridho. Dua pemain label tim nasional yang bermain di dua tim yang berbeda di malam hari ini. Ya, terlihat bagaimana ada masukan tampaknya dari Farum untuk wasit Steven Yobel. Ya, penalti. Ya, keputusannya penalti karena memang bola terkena tangan dari Rizky Ridho sehingga terjauh ya dari jangkauan Ramadan Sananta. Karena memang jelas tadi dalam tayangan lambat tangan dari Rizky Ridho mengenai bola di dalam kotak penalti dan wasit langsung menunjuk titik putih. Kesempatan bagi Persis Solo bisa mencetak gol. Ya, Carlos Eduardo terlihat begitu tenang, sementara Musa Sidibe juga berusaha fokus untuk mengeksekusi penalti. Akankah menjadi gol pertama ini masing-masing ya? Gol pertama bagi Solo atau gol pertama yang masuk ke gawang Persija Jakarta? Ya, semua mata tertuju saat ini kepada Musa Sidibe dan gol! Brimo, berikan semangatmu untuk gol pertama Persis Solo di BRI Liga 1 musim ini. Gol pertama di pertandingan yang ketiga dan Musa Sidibe, itu dia. Antisipasi dari Carlos Eduardo salah dan 1-0. Persis Solo unggul atas tuan rumah Persija Jakarta. Eksekusi yang sempurna dari Musa Sidibe. Dia memilih untuk shooting dengan power dan menempatkan bola di pojok sebelah kanan. Posisi penjaga gawang dari Carlos Eduardo yang melompat. Kuasa bola-bola mati dari Persija Jakarta. Dari jarak yang sangat dekat kali ini Gayos pemirsa. Gayos langsung ternyata di luar dugaan, di mana Gayos melakukan tendangan ke arah gawang dari Gianluca Pandenuvo. Tendangan yang akurat dan juga keras dari Gayos tadi sehingga memaksa Gianluca untuk meninju bola. Itu dia, ditinju bola keluar dari kotak penalti. Shooting yang keras dari Gayos. Ya, terjadi rekan-rekannya. Ada Ramon Bueno mendekat, berikan kepada Gustavo. Masih Gustavo.
Dan sekarang bola diambil saja oleh Rizky Ridho ternyata melakukan shooting. Ramon Bueno, Rico Simanjuntak ke dalam kotak penalti. Ada dua pemain, Gayos dan sekarang Rio, gol! Dicetak oleh Rio Matsumura, berhasil menyamakan kedudukan dan skor menjadi 1-1 di Jakarta International Stadium. Tanpa selebrasi dari Rio Matsumura ke gawang mantan timnya Persis Solo. Setelah sebelumnya Rio gagal mengeksekusi peluang emas di babak pertama, di babak kedua ini kita lihat ada shooting dari Gayos yang miss, dan kemudian bola itu dia mengarah kepada Rio setelah tadi ada sedikit sentuhan juga dari Eki Taufik sebagai pemain yang coba untuk menutupi ruang dari Gayos. Tapi ketika bola mengarah kepada Rio Matsumura dengan kaki kirinya. Beda ya, tidak banyak dari Rico karena Rico juga sibuk bertahan sebab dari sektor. Jauh kembali kepada Rio. Sayang sekali pressing dari Rio atau juga terlalu pelan. Ya. Satu sisi Gustavo bebas tadi. Ya, sebetulnya inilah peluang yang diperlukan oleh Rio ya, setelah dia mencuri bola dari serangan yang dimainkan oleh para pemain dari tim Persija Jakarta ke sebelah kanan. Bergerak saja bola kepada Hanif Syabandi dan Rio Matsumura, gol! Kerjasama yang sangat apik dan gol spektakuler yang dicetak oleh Rio Matsumura, brace dari Jakarta International Stadium. Dan Anda bisa lihat pemirsa bagaimana gol yang langsung saja disambut oleh para pemain dari Persija Jakarta dan juga oleh para penonton yang ada di Jakarta International Stadium. Sebuah gol yang sangat baik lewat sebuah kerjasama, permainan 1-2 sentuhan, sebuah permainan tik-tak, dan ini dia pemirsa, itu dia sebuah volley dari Rio Matsumura. 2-1 comeback Persija Jakarta. Memang beberapa kali para pemain Persija bermain umpan-umpan kombinasi, dan kali ini dari umpan kombinasi yang mereka mainkan berhasil diselesaikan dengan sebuah gol yang dicetak oleh Rio Matsumura. Ini termasuk gol yang indah karena cara Rio tadi mengeksekusi tendangan volley begitu baik, mengandalkan power dan juga akurat. Setelah sebelumnya ada permainan kombinasi dengan Hanif dan juga Witan Sulaiman. Dan Buriela kali ini ke kiri kepada Rizky Ridho. Dia switch play lagi kepada Rico Simanjuntak. Tidak, terkawal Rico. Gustavo Sukardi percaya. Itu yang namanya Sukardi percaya pemirsa. Bola tinggal diguyur, bola tinggal disodor, bola tinggal didorong. Tetapi Gustavo gagal mencetak gol ketika ditepis. Zanadin Faris, pemain muda yang juga jadi andalan dari Persis Solo. Sementara bola dikuasai lagi saat ini pemirsa. Masih bisa diamankan tadi. Sebuah peluang bagi Persija Jakarta. Ya, babak yang kedua memang lini pertahanan dari Persis Solo berapa kali bisa ditembus ya oleh Persija Jakarta. Sutanto juga ada dalam kotak penalti. Ini dia peluang kembali dari para pemain Persis Solo. Musa Sidibe. Jangan dengan kaki kiri Musa Sidibe. Ada peluang scrimmage di depan gawang dari Carlos Eduardo. Ferrari menutup Yunumberi kali ini kepada Soya Mamoto. Ya, total attack ya dari para pemain Solo kita lihat sekarang ini. Ada Karim. Eduardo. Pelanggaran itu. Ternyata bisa diambil oleh Carlos Eduardo. Iya, kita lihat tadi ya, tampaknya Carlos juga cukup kesulitan untuk bisa menangkap bola. Ini dia pada saat umpan diberikan ke tiang jauh, Karim Rossi. Ya, Zanadin Faris. Serangan kembali kali ini pemirsa dari Facundo. Masih Facundo crossing. Musa bebas. Musa Sidibe. Tetapi Carlos Eduardo mempertontonkan kelasnya dengan sebuah save
yang sangat baik dia lakukan tadi. Super save ya dari Carlos. Kita lihat umpan diberikan ke tiang jauh. Musa Sidibe tidak terkawal sama sekali. Rizky Ridho terlambat menutup ruang sehingga Musa bisa mengontrol bola dan juga melepaskan syuting. Kita akan menunggu tentunya pemirsa Gianluca Claudio Pandenu. Tendangan kali ini dilakukan dan itu dia pemirsa skrimet dan hampir saja Karim Rossi mencetak gol di penghujung pertandingan. Tapi apa mau dikata, tendangan dari Karim Rossi masih lemah dan bisa ditangkap oleh Carlos Eduardo Suarez. Yes, betul sekali. Karim Rossi free dan jaraknya juga begitu dekat dengan Carlos. Tapi gagal tadi melepaskan syuting yang keras dan Carlos kita lihat memeluk bola. Ya, Milo ngamuk pemirsa dengan kondisi yang ada. Dan Selesai. 3 pertandingan awal tanpa kemenangan dan juga menderita kekalahan bagi Persis Solo di era Milo Seslia. Dan Persija Jakarta kembali meraih kemenangan di Jakarta International Stadium untuk yang kedua kalinya di musim ini. Lewat kemenangan yang tidak mudah menghadapi Persis Solo setelah mereka comeback, setelah mereka tertinggal di awal dari gol yang dicetak tentunya oleh Musa Sidibe dan akhirnya berhasil disamakan dan juga brace dari mantan pemain Persis Solo Rio Matsumura. Start yang positif dari Persija Jakarta sebagai salah satu tim